Halo semuanya, balik lagi di Kacamata Bola. Kali ini saya bakal bahas tentang satu pertandingan di akhir pekan kemarin yang banyak diperbincangkan oleh orang karena menjadi pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu pertandingan antara Chelsea melawan Manchester United. Kenapa pertandingan ini sangat ditunggu-tunggu? Karena setelah Ole dipecat, kemudian MU diambil alih oleh Carrick, mereka berhasil mengalahkan Villarreal 2-0 di kandang Villarreal di ajang Liga Champions. Tentu saja ini menjadi angin yang positif setelah Ole keluar tentunya. Nah, selang beberapa hari sebelum pertandingan melawan Chelsea, ada gosip bahwa MU telah resmi menunjuk Ralf Rangnick sebagai pelatih atau caretaker MU untuk melanjutkan sisa musim ini. Namun di pertandingan melawan Chelsea, MU masih dipegang oleh Carrick karena Rangnick masih mengurus izin dan administrasi lainnya. Tentu orang bertanya-tanya, apakah MU akan dibantai? Apakah MU akan menjadi lumbung gol kembali seperti melawan Liverpool dan Watford misalnya? Dan itu netizen banyak berasumsi lah. Banyak pandit-pandit juga yang memprediksi MU akan kesulitan menghadapi Chelsea, dan begitupun saya sangat meyakini MU tidak akan bisa menang lawan Chelsea. Sebaliknya di sisi lain Chelsea yang sedang dalam top performance, mereka menghajar Juventus 4-0 di kandangnya juga di Stamford Bridge. Namun ketika menghadapi MU, Chelsea harus kehilangan N'Golo Kante yang merupakan pilar utama di lini tengah Chelsea tentunya. Nah, di luar dugaan, Carrick memainkan 3 defensive midfield, yaitu Fred, McTominay, dan Nemanja Matic. Kemudian di belakang Luke Shaw diganti oleh Alex Telles. Di tengah karena Maguire gak bisa main seperti biasa, Lindelof dan Bailey. Di kanan mereka tetap memainkan Aaron Wan-Bissaka. Dan yang mengejutkan adalah Carrick berani membangku cadangkan Cristiano Ronaldo. Itu benar-benar di luar dugaan. Thomas Tuchel sendiri tidak memprediksi MU akan mencadangkan Ronaldo. Dan terbukti mereka di lini depan memainkan Rashford dan Jadon Sancho, kemudian Bruno Fernandes bertindak sebagai false nine ya, atau striker bayangan lah istilahnya gitu. Nah, Chelsea untuk mengganti posisi Kante dia memainkan Loftus-Cheek, serta di sayap dia memainkan Hakim Ziyech dan Odoi. Di striker ada Werner. Nah, pertandingan sejak menit awal Chelsea langsung mengempur pertahanan MU tentunya. Namun ternyata dengan formasi seperti ini yang cenderung defensif, Chelsea kesulitan membongkar pertahanan MU. Terutama Jorginho benar-benar seperti apa ya istilahnya, dikantongin oleh Fred katanya kan, diikuti kemana aja gitu. Ditambah dengan ketidakhadiran N'Golo Kante, Jorginho seperti bermain sendirian. Dia seperti kebingungan, dia tidak ada karena Loftus-Cheek ini menurut saya pribadi bermain kurang bagus ya. Dia mungkin jam terbangnya masih kurang, sementara Jorginho dan Kante ini sudah beberapa musim ini bermain bersama. Dan Kante juga bersama Jorginho kemarin bahu-membahu mengalahkan Juventus 4-0. Jadi ketidakhadiran Kante sangat berpengaruh menurut saya. Dan juga Romelu Lukaku belum fit sehingga masih Timo Werner yang harus bermain. Chelsea agak kesulitan, tapi mereka tetap menguasai jalannya pertandingan, menguasai bola sampai 70%, 30%. Tapi kesulitan mempunyai peluang emas lah. Jadi peluang-peluang Chelsea hanya setengah peluang lah, bukan peluang yang besar, bukan peluang yang berpotensi untuk mencetak gol. Sebaliknya MU mengandalkan counter attack. Beberapa kali MU ada momen ketika Chelsea asik menyerang, kemudian mereka di counter, cukup berbahaya meskipun belum ada serangan-serangan yang membahayakan. Bahkan di babak pertama shot on target pun MU gak ada ya. Nah, babak kedua tidak jauh berubah, Chelsea terus menekan di segala lini, lewat sayap, lewat tengah. Tapi sekali lagi lini belakang MU kali ini tampil solid
lini belakang MU tampil disiplin. Mereka juga 4 back MU serta 3 gelandang bertahan MU itu benar-benar fokus di pertahanan di pertandingan kali ini. Coba kalau kita lihat momen ketika serangan balik MU itu hanya 3 orang aja. Bruno Fernandes, Rashford, Jadon Sancho gitu. Praktis yang terlihat itu ya, mungkin di beberapa kesempatan karena si Fred, McTominay dan Matic jelas itu kan mereka gelandang bertahan. Jadi mereka lebih menjaga zona pertahanan gitu. Karena Carrick sadar gitu. Kalau dia mainin Ronaldo, artinya kan satu gelandangnya harus ditarik dong. Jadi kembali di formasi semula. Itu akan membahayakan ketika Chelsea terus-terusan menyerang gitu. Karena Ronaldo kan sekarang target man, dia tidak terlalu ikut membantu pertahanan istilahnya gitu di beberapa pertandingan sebelumnya, sehingga Carrick lebih memilih memasang Bruno sebagai false 9. Jadi Bruno ini ibaratnya kayak striker nomor 9 lah, tapi dia sebenarnya berperannya lebih ke playmaker, tetap jadi playmaker. Dia tetap di belakang Sancho dan Rashford ya. Dan beberapa kali Sancho juga bermain cukup bagus, dia bekerja keras. Cuman Rashford gak kelihatan sama sekali ya. Dan petaka itu terjadi ketika Jorginho di luar dugaan melakukan blunder yang selama ini gak pernah kita lihat. Bola yang seharusnya dia buang dengan kepala ya, dia malah kontrol dan gagal. Mungkin karena dia dapat tekanan dari Sancho gitu. Jadi Sancho lolos karena blunder dari Jorginho dan praktis ya tinggal berhadapan dengan Mendy, selesai gol gitu. Setelah gol terjadi, Chelsea tambah gencar menyerang. Sampai akhirnya mereka dapat penalti yang berhasil dieksekusi oleh Jorginho. Lalu juga di detik-detik akhir MU dapat peluang emas melalui Rudiger, tapi sayang Rudiger tidak mengontrol terlebih dahulu. Dia memilih untuk shoot langsung dengan kaki yang bukan kaki terkuatnya ya, kaki kanan. Praktis dengan hasil ini sebetulnya ini sangat tidak mengenakan untuk Chelsea ya, karena mereka dibebani dengan ekspektasi tinggi dari supporternya. Mereka baru saja menghajar juara Italia, Juventus gitu kan, tim yang terkenal dengan kokoh pertahanannya. Mereka jebol 4-0. Artinya para pendukungnya mungkin ingin melihat Chelsea juga membobol MU gitu kan. Tapi ya inilah sepak bola, bukan matematika ya. Kita tidak bisa hitung-hitungan kayak gitu dalam sepak bola. Sepak bola bukan matematika. Bukan soal angka-angka, bukan soal statistik, tapi ya di atas lapangan tuh semua bisa terjadi gitu. Ada faktor teknis dan non teknis lainnya. Thomas Tuchel juga terlihat seperti frustasi, dia seperti bingung harus bagaimana lagi gitu untuk membongkar pertahanan ini. Ya mungkin itu dari Liga Inggris ya. Sekarang beralih ke satu match lagi di Liga Indonesia. Persib lawan Arema. Persib kehilangan banyak pemain. 2 dipanggil timnas, 2 akumulasi kartu, yaitu Rashid dan Nick Kuipers, Victor Dimunepa dan Izra Walian. Begitupun di pihak Arema, Hanif Syahbandi, lalu juga Kusayda Haryudo, Dedik Setiawan, mereka juga dipanggil timnas, jadi nggak bisa tampil. Dan terlihat sekali di pertandingan ini Persib seperti tanpa arah. Mark Locke hanya bekerja sendirian, dia nggak ada tandem kayak Muhammad Rashid. Persib juga terlihat sering sekali tertekan oleh Arema. Beberapa kali Arema ini jarang dapat peluang, tapi sekalinya dapat peluang itu membahayakan. Sementara Persib terus menyerang, tapi tidak ada peluang yang benar-benar membahayakan gitu. Itu yang saya lihat. Apa sih faktornya yang membuat permainan Persib drop gitu dibandingin pertandingan selanjutnya? Karena setelah kita lihat-lihat, yang harus kita kritisi adalah kenapa Coach Rene ini memainkan Supardi di back tengah gitu. Supardi ini kan usianya sudah tidak muda lagi. Dia juga posisi aslinya back kanan, sementara di bench masih ada Indra Mustafa yang posisi aslinya center back gitu. Nah, mungkin itu yang dipertanyakan oleh Bobotoh kenapa. Tapi tapi kita juga harus mengerti ya. Pelatih lebih tahu kondisi pemain, pelatih lebih tahu mungkin kondisi mental pemainnya belum siap, mungkin Indra Mustafa atau bagaimana. Lalu juga
yang banyak dikritik juga kenapa Rene tidak memberi kesempatan kepada Abdul Aziz. Karena Abdul Aziz ini kan dikenal sebagai gelandang kreatif gitu kan. Jadi tidak ada salahnya di next match Abdul Aziz diturunkan. Lalu di sisi kiri pun Zalando belum efektif karena masih cedera mungkin ya. Sebaliknya Arema sangat rapi sekali lini pertahanan mereka. Kipernya juga kiper asing bagus. Jadi secara overall dari 90 menit memang Persib tidak layak menang ya. Persib serangan-serangan yang kurang berbahaya. Mungkin nanti di pertandingan berikutnya akan dievaluasi oleh coach Rene. Jadi tetap tenang, tetap jaga sportivitas, hati-hati memainkan jarinya di medsos karena itu sama sekali tidak menguntungkan untuk tim teman-teman, tim kesayangan teman-teman, dan tetap dukung apapun hasilnya, dan kembali lagi nanti di Kacamata Bola episode berikutnya.